Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Wah, bapak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita akan seperti biasa melaksanakan aktivitas belajar kita, yaitu kegiatan dan belajar dan mengajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, kami persilahkan. Ayo kita doa sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Semoga mudah-mudahan dengan doa tersebut kita dimudahkan dan dilancarkan kegiatan kita pada hari ini. Sebagaimana doa tersebut, kita ketahui Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan kita adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan kepahaman. Artinya apa? Niat kita ke sekolah hari ini adalah untuk menuntut ilmu, ya betul sekali. Niat kita hari ini adalah menuntut ilmu. Minta ilmu pada Allah, niat dengan baik nuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini mendapat ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak mulai, Bapak mau absen dulu. Eh, Suryanti hadir? Ya, bagus. Lutfia hadir? Zaili hadir? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir, anak-anak? Alhamdulillah hadir semua. Terima kasih, anak-anak Bapak seluruhnya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas mengenai yaitu surah Al-Ma'un. Mari belajar surah Al-Ma'un. Sebelum Bapak memulai pembelajaran surah Al-Ma'un, kita harus tahu dulu tujuan kita untuk mempelajari surah Ma'un, Al-Ma'un. Apa aja tujuan kita? Di antaranya yang pertama, setelah membaca surah bersama-sama surah Al-Ma'un, siswa mampu menyenangkan dan membaca surah Al-Ma'un dengan tartil. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan mengenali informasi, siswa mampu menunjukkan perilaku kerjasama sebagai implementasi Al-Quran surah Al-Ma'un dengan benar dan sampai seterusnya. Oke, untuk itu sebelum kita memulai surah Ma'un, mari kita membaca surah Al-Ma'un. Sebelum kalian membaca, kalian dengarin Bapak membaca, kemudian baru kalian mengikuti, ya, mengikuti yang Bapak bacakan. Dengarkan dulu ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, sudah Bapak beri contoh. Sekarang Bapak baca satu ayat, kalian ikuti satu ayatnya. Oke, Bapak ulangi. Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya, bagus. Ayat pertama. Ara'aitalladzi yukazzibu biddin. Ayo. Ya, bagus. Ayat kedua. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Ya, bagus. Ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, bagus. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya,
Ayat selanjutnya, alladzina hum yura'un. Ya, ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Oke, terima kasih anak-anak. Dengan membaca surah Al-Maun, kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bacakan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, selanjutnya setelah kita membaca bersama-sama surah Al-Maun, kita akan melanjutkan harus mengetahui arti dari masing-masing ayat di antara surah Al-Maun. Baik. Coba anak Bapak, sebelum kita memulai artinya, Bapak minta satu orang untuk membacakan surah Al-Maun. Silahkan. Ya, silahkan Zeli. Oke, terima kasih anak. Mudah-mudahan yang membaca mendapat syafaat di yaumil amin yaumil amin. Baik, kita selanjutnya mengartikan surah Al-Maun. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang kedua kita harus tahu arti dari surah Al-Maun. Ayat yang pertama, ayo kita baca ulang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Siapa itu? Ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, alladzina hum yura'un. Yang keenam artinya yang berbuat riya. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi makan bantuan dengan orang barang-barang yang berguna. Oke, anak-anak Bapak, dari arti tersebut kita dapat mengartikan bahwasanya dalam surah Al-Maun banyak sekali manfaatnya, di antaranya tentang untuk memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Dengan demikian, anak Bapak, sebelum kita membahas surah Al-Maun tadi, kita harus tahu dulu apa itu Al-Maun dan terdiri ada berapa ayat dan tergolong surah apa. Siapa yang tahu? Oke, bagus. Terima kasih Ibu Lutfiah. Ya, surah Al-Maun itu terdiri dari 7, ya, 7 ayat. Itu tergolong surah Makiyah, ya betul. Surah Al-Maun juga ini merupakan surah yang keberapa? Ya, 107 di dalam Al-Qur'an. Terus Al-Maun itu artinya apa, Nak? Ya, barang-barang yang berguna. Oke, sebelum Bapak mulai, mari kita tepuk Al-Maun. Tepuk Al-Maun. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Ayatnya 7 ayat. Diturunkan di, ya bagus, di Mekah. Disebut dengan surah Makkiyah. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Selanjutnya, kita harus tahu isi kandungan dari surah Al-Maun. Apa aja isi kandungan di dalam surah Al-Maun? Yang pertama, yang termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Siapakah orang yang mendustakan agama? Yaitu yang pertama, orang yang menghardi anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang riya. Yang kelima, sebagaimana kandungan dari surah Al-Maun, yaitu orang yang enggan membantu dengan barang-barang yang berguna. Di dalam ayat tersebut ada surah yang mengatakan bahwasannya orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksudnya di sini, nak? Orang yang lalai terhadap sholatnya maksudnya apa? Artinya di sini ketika beliau melaksanakan sholat,
Mereka lalai. Lalai di sini ada dua arti ya, Nana. Yang pertama, lalai ketika sholat, ya. Allahu Akbar. Ketika sudah takbir dan memikirkan sesuatu. Lepas ini kita mau jajan apa ya? Mau lepas ini kita mau makan apa ya? Itu termasuk juga lalai. Yang kedua, orang yang lalai terhadap sholatnya apa? Yaitu menunda-nunda waktu. Terus yang selanjutnya, orang yang riak atau pamer. Ini banyak sekali di kalangan kita, nak. Jangan kita sekali-sekali melakukan yang namanya sifat ria. Oke. Terus di dalam surah Al-Maun itu terdapat sikap terpuji yang dari kita pelajari. Kita harus berperilaku terpuji ketika sebagai umat Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Ya, kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Bahkan orang yang mencintai dan menyayangi anak yatim, beliau akan bersama Rasulullah seperti dua jari antara telunjuk dan jari tengah, dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Kalau kita punya harta berlebih, jajan kita yang berlebih, itu kita sedekahkan, kita kasih ke teman-teman kita yang butuhkan. Terus kalau kita jajannya 5.000, kita tabung 2.000, 3.000-nya kita jajan. Umpamanya ada lebih, kita bagikan teman kita yang tidak jajan atau orang miskin. Kita bagikan ke dia. Yang ketiga, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Ya, yang keempat, menghindari perbuatan riya yang telah Bapak jelaskan sebelumnya. Yang kelima, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ini salah satu sifat kita menjadi orang yang selalu tolong menolong, ya. Ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Terus sikap terpuji yang kita pelajari antara lain tadi sudah jelas. Yang pertama, mencintai, menyayangi anak yatim, menyayangi memberi makan orang miskin, sholat ditegakkan atau dilakukan dengan tepat waktu, menghindari perbuatan riya dan memberikan bantuan kepada orang miskin. Oke, anak-anak, dengan materi tersebut apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak paham semua dan mengerti arti dari dan makna surah Al-Maun. Sebelum itu, Bapak akan membagikan beberapa kelompok. Ya, dari 12 orang, Bapak bagikan kelompok. Yang pertama, kelompok Lutfia, kelompok Zaili, kemudian kelompok Kusyanti. Silahkan anak-anak duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, ya. Sudah? Oke, ini Bapak akan memberikan lembaran-lembaran soal sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembaran tersebut. Silakan anak mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Oke, sudah? Kalau sudah, silahkan maju ke depan dari kelompok satu. Ya, bagus. Silahkan duduk kembali anak. Kita tepuk tangan. Yang kedua, kami persilahkan kepada anak Bapak kelompok 2 menampilkan. Ya, terima kasih kelompok Kusrati. Selanjutnya, kelompok 3. Ya, bagus. Terima kasih anak Bapak. Mudah-mudahan yang kita tampilkan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita tetap semangat walau bagaimanapun keadaan dan rintangan, tetap kita semangat. Semangat anak Bapak. Oke, bagus. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal, ya, pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan soal formatif dan sumatif. Nanti Bapak minta anak menjawab, ya. Pertanyaan pertama Bapak bacakan, kemudian dijawab ya, Naya. Yang pertama, jika Anda sedang membantu orang miskin, tindakan mana yang paling tepat untuk diterapkan dari sikap terpuji ini? A. Menyediakan makanan dan dukungan moral. B. Memberi mereka uang tanpa batasan. C. Melakukan hal tersebut hanya di tempat umum. D. Menghindari interaksi dengan mereka. Silakan Zaili, apa jawabannya?
Ya, bagus sekali. Ya, betul jawabannya A. Menyediakan makanan dan dukungan moral. Terus pertanyaan kedua. Bagaimana Anda mengevaluasi pentingnya sholat tepat waktu dalam konteks sikap terpuji? A. Mendorong mendisiplinkan pribadi. B. Hanya untuk kepentingan individu. C. Tidak ada hubungan dengan sosial. D. Hanya mengikuti tradisi. Silakan anak Bapak jawab. Ya, bagus. Suyanti. Jawabannya adalah A. Mendorong kedisiplinan pribadi. Dengan sikap disiplin, kita akan menjadi orang yang hebat, yang kuat. Pertanyaan selanjutnya, dari poin-poin sikap terpuji yang disebutkan, manakah yang paling menunjukkan kepedulian sosial dalam masyarakat? A. Mencintai dan menyayangi anak yatim. B. Sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. C. Menghindari perbuatan riya. D. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Silakan jawab. Ya, bagus sekali Ananda Lutfia. Betul, jawaban Anda adalah B. Sholat ditegakkan atau dilakukan tepat tepat waktu. Selanjutnya ada dua soal lagi. Apa alasan menghindari perbuatan riya dalam konteks perilaku terpuji yang dijelaskan? A. Supaya tidak terlibat baik di mata orang lain. B. Untuk menjaga keikhlasan dalam beramal. C. Agar mendapatkan pujian dari masyarakat. D. Karena tidak ada manfaatnya. Ya, bagus. Jawabannya adalah C. Agar mendapatkan pujian dari masyarakat. Oke, ini adalah soal-soal formatif yang telah Anda jawab. Maka dengan demikian, dengan berakhirnya soal formatif tersebut, maka berakhirlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Mudah-mudahan kita terapkan di lingkungan kita terapkan di lingkungan sekolah, kita terapkan di lingkungan rumah tempat tinggal kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membuahkan pahala bagi kita. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.